Assalamualaikum teman-teman. Kali ini di video saya akan berbagi resep tentang roti sobek atau roti manis ala Sari Roti. Oh iya, jangan lupa ya klik subscribe dan loncengnya. Langsung aja ya, ini dia bahan-bahannya teman-teman. Tepung terigu protein tinggi 400 gram, minyak goreng 1 sendok makan, mentega 3 sendok makan, Fermipan atau ragi instan 1 sendok makan, SP 1 sendok makan, vanili 1 saset, garam setengah sendok teh, 1 butir kuning telur, gula pasir 6 sendok makan, dan air 250 cc. Ya, itu aja teman-teman bahan yang kita perlu siapkan. Langsung aja yuk kita mulai proses pembuatannya. Langkah-langkahnya yaitu kita masukkan ragi, kemudian tambahkan air putihnya, kita aduk-aduk dulu. Kita masukkan gula pasir, sambil diaduk ya teman-teman. Kemudian 1 butir kuning telur, kemudian SP 1 sendok makan, ini masih terus saya aduk ya teman-teman. Kemudian vanili 1 saset, garam setengah sendok teh, dan selanjutnya adalah tepung terigu. Di sini kita menggunakan tepung terigu protein tinggi ya teman-teman, atau yang biasa dikenal dengan tepung cokro atau cakra. Di sini saya akan aduk terus menggunakan spatula sampai dia tercampur rata. Saya aduk lagi ya teman-teman. Ini terus kita aduk sampai adonan ini nanti tercampur rata. Selanjutnya saya masukkan mentega atau margarin 3 sendok makan. Di sini saya aduk lagi teman-teman. Saya masih menggunakan spatula, tapi nanti saya akan menguleninya dengan tangan. Oh iya teman-teman, adonannya ini nanti emang agak sedikit lembek ya teman-teman. Jadi ya nggak apa-apa, nggak usah ditambahi tepung terigu lagi ya, karena emang begitu adonannya. Ya teman-teman, selanjutnya saya akan menguleninya dengan tangan, dan pastikan ya tangan kita itu sebelumnya bersih. Lalu tangan saya celupkan ke minyak goreng
Tujuannya agar kalis, agar tidak menempel pada adonan. Jadi di sini fungsi minyak gorengnya sebagai itu ya teman-teman, untuk lapisan tangan kita, dan nanti terakhir untuk lapisan baskom di dinding baskom supaya tidak menempel ketika adonan nanti mengembang. Terus ya teman-teman, ini akan saya uleni sampai adonan benar-benar kalis. Ya teman-teman, ini adonan udah mulai kalis ya teman-teman. Ya, maksudnya begini loh. Nah, minyaknya saya olesin ke dinding baskom dan juga ke adonannya juga. Tujuannya nanti ketika adonan ini mengembang, maka dia itu nggak lengket mengenai baskom kita. Oke, teman-teman. Nah, ini sudah kalis teman-teman, sudah. Udah jadi teman-teman. Ini maka kita selanjutnya yaitu kita tutup dengan kain bersih atau serbet. Lalu kita diamkan adonan ini selama 1 jam. Ya, ini sekarang sudah 1 jam ya teman-teman. Saya buka. Nah, kita lihat adonan sudah mengembang 2 kali lipat lebih ya teman-teman dari adonan tadi waktu kita buat. Langkah selanjutnya yaitu tangan kita lumuri dengan tepung dulu ya teman-teman. Lalu kita kempiskan adonan tadi supaya gak ada udara yang terjebak di dalam adonan teman-teman. Ya, ini saya pukul-pukul supaya udara yang di dalamnya itu tadi keluar ya teman-teman. Selanjutnya adonan saya ambil sedikit-sedikit dan saya timbang seberat 50 gram teman-teman, atau setengah on. 50 gram. Kemudian saya isi dengan isian coklat atau glaze coklat. Nanti teman-teman bisa lihat ya resepnya glaze coklat itu apa resepnya. Lihat nanti ya di channel saya juga. Ya kayak gini teman-teman, saya tutup dan pastikan dia itu rapat ya teman-teman supaya nggak bocor. Jadi nanti coklatnya itu nggak keluar dari adonan ketika dia itu mekar. Saya ulangi lagi, saya ambil adonannya lagi, kemudian saya timbang lagi. Masih sama ya teman-teman, kita timbang tuh tujuannya biar nanti besarnya itu rata ya teman-teman. Saya isi lagi dengan coklat glaze. Nanti ini rotinya kalau disobek itu lumer teman-teman. Ya, saya susun di dalam loyang ya. Ini loyang yang saya gunakan adalah loyang ukuran 25 x 25 teman-teman. Oh iya, loyangnya ini tadi juga udah saya olesi dengan margarin ya teman-teman, tipis-tipis, dan juga saya taburi dengan tepung terigu supaya nanti ketika dia mengembang nggak lengket ya teman-teman, dan ketika matang keluar dari oven kita keluarkan dia juga nggak lengket
di loyangnya. Ya teman-teman, semua itu kita ulangi sampai selesai, kira-kira nanti jadinya seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya itu saya oles dengan olesan kuning telur dan margarin cair. Di sini saya kasih pewarna sedikit ya teman-teman, pewarna kuning telur, supaya nanti ketika matang kuahnya itu nanti warnanya cerah. Oh iya, ini proses pengolesan ya teman-teman. Ini sebelum proses proofing ya, atau pengembangan. Jadi setelah tadi kita cetakin tuh satu persatu teman-teman, langsung kita oles. Kemudian ini saya kasih taburan wijen teman-teman, supaya ya, kemudian ya cantik kan teman-teman kuenya. Nah, langkah selanjutnya itu kita diamkan lagi teman-teman adonan ini selama 1 jam. Nah, ini sudah 1 jam ya teman-teman. Kita buka, tara, kembangkan teman-teman. Ya, setelah ini kita masukkan ke dalam oven. Oh iya teman-teman, ovennya ini saya panaskan dulu ya. Tadi sudah saya panaskan selama 15 menit teman-teman. Jadi sebelum adonan kita masukkan, oven sudah kita panaskan ya. Ya, adonan sudah saya masukkan. Di sini api yang saya gunakan besar, sedang cenderung besar teman-teman. Ya, ini dia teman-teman kuenya setelah saya oven selama kurang lebih 30 menit teman-teman. Udah matang ya teman-teman. Kita bisa lihat tampilannya, cantik kan teman-teman. Ya, itu dia teman-teman kira-kira dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa ya klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, dan juga share ke teman-teman sosial media kalian. Dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.